Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan pembahasan materi tentang operasi hitung bilangan bulat. Soal yang saya berikan beberapa waktu yang lalu. Ini dari 646 peserta ya yang menjawab ini. Ini ada 55% yang menjawab jawabannya benar. Dari soal ini ya, untuk membahas soal ini ada beberapa aturan yang harus dipahami, yaitu berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Kalau ada operasi hitung bilangan bulat, ya langkah pertama yang dikerjakan terlebih dahulu adalah tanda kurung. Dalam tanda kurung ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada tanda kurung, yang kedua yaitu perkalian atau bentuk pembagian. Kalau ada perkalian atau pembagian, maka pengerjaannya dimulai dari depan. Itu. Yang ketiga yaitu pengurangan ya, atau penjumlahan. Kalau ada pengurangan atau dan penjumlahan ya dalam satu soal, maka dikerjakan dari depan. Itu penjelasannya. Sekarang di sini kita lihat ada penjumlahan, pembagian dan perkalian ya. Berarti berdasarkan urutannya ini ya, yang dikerjakan adalah perkalian atau pembagian. Berarti ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. Yang lainnya kita tulis tetap, berarti 6 ditambah ya. Karena di sini pembagian sama perkalian dalam satu pengerjaan, maka dikerjakan dari depan. Itu 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2, baru dikali dengan 5. Sekarang pembagian sudah tidak ada, adanya adalah penjumlahan sama perkalian. Kalau ada penjumlahan dan perkalian, maka dikerjakan terlebih dahulu, yaitu yang perkalian. Sehingga kita kerjakan 6 ditambah dengan 10, itu sama dengan 16 ya. Sehingga jawabannya di sini adalah 16 yang B. Oke, berikutnya adalah soal kedua. Ini yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat lagi. Ini ada 18 kali 12 dibagi 6 ditambah 27 dibagi 3 ya. Karena ada penjumlahan pembagian dikali 12, 18 dikali 12, 2 dikali 8 16, jawaban 1. Soal yang berkaitan dengan ketelitian ya. Ini ada seorang namanya Adi menuliskan angka di kertas dari 0 sampai dengan 100 ya. Maka berapa kali Adi menuliskan angka 9 ya. Ada soal seperti ini memang harus lebih teliti lagi ya di data, yaitu 9, terus kemudian 19 dan seterusnya ya, sampai 99. Kalau kita hitung, ya angka 9 yang dituliskan di sini yaitu sebanyak 20 bilangan atau 20 angka. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. Itu. Berikutnya adalah soal yang berkaitan dengan soal cerita ya, soal cerita perbandingan terbalik. Oke, ini Budi dapat membuat satu mainan dalam waktu 6 menit ya. Terus kemudian sedangkan Adi dapat membuat satu mainan dalam waktu 4 menit. Jika mereka bekerja bersama-sama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat 15 mainan? Ini kita lihat menitannya ya. Ini kita samakan 6 sama 4 ini KPK-nya 12 ya, berarti kita buat sama ya 12. Kalau Adi membuat satu mainan ya, dalam waktu 6 menit, berarti bisa kita simpulkan Adi dalam 12 menit itu dapat membuat 2 mainan. Ini untuk Budi ya, Budi. Sedangkan Adi dalam satu mainan dapat dibuat dalam waktu 4 menit. Dalam waktu 4 menit. Maka dalam waktu 12 menit maka dia dapat membuat 3 mainan. Dari sini kita simpulkan ya, berarti dalam waktu 12 menit ya, mereka itu dapat membuat 5 mainan. Jadi mereka kalau bergabung itu dapat membuat 5 mainan. Sehingga sudah jelas ya, kalau ini supaya didapatkan 15 mainan, berarti dikali dengan 3, maka 12 juga kita kali dengan 3, yaitu 36 menit. Nah, dari sini kita simpulkan yaitu jawabannya 36 menit. Oke, berikutnya soal yang berkaitan dengan gambar ya. Ini kita amati dulu ya, gambar yang warna hitam.
Ini terus kemudian berputar 90 derajat searah jarum jam dengan berubah warna ya, dari hitam menjadi putih. Terus kemudian berputar lagi 90 derajat searah jarum jam berubah warna, jadi berwarna hitam. Terus berikutnya berputar lagi berarti ya di sini dengan warna putih. Berikutnya kita amati yang bagian lingkaran kecil. Ini 1, 2, 3, berarti otomatis di sini 4. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Berikutnya soal ini yang berkaitan dengan gambar lagi ya. Ini menjadi ini prosesnya seperti apa ya? Ini kita lihat ya, lingkarannya dalamnya tidak berwarna menjadi kecil. Berarti ini yang di dalamnya adalah segi 5 hitam berubah menjadi besar. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana di sini? Ya, ini kita simpulkan. Ini segi 6 berarti menjadi segi 6 besar yang warna putih. Tak misalkan ini tak taruh di sini. Ini segi 6 besar yang warna putih. Nah, gambarannya jelek ya. Terus kemudian di dalamnya terdapat segi 8 yang warna hitam, yang warna ada asirannya. Berarti segi 8-nya di dalamnya sini. Ini ada segi 8. Terus kemudian ada arsirannya. Ya, ada arsirannya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang C. Oke, berikutnya adalah soal yang berkaitan dengan gambar lagi ya. Di sini ada segitiga menjadi seperti ini, yaitu dengan cara diputar 180 derajat searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau jajar genjang ini kita ubah, kita putar 180 derajat searah atau berlawanan arah jarum jam, maka jawaban yang tepat adalah yang soal yang A. Oke, berikutnya ada lagi soal yang berkaitan dengan perputaran ya, kemarin ya di sini. Soalnya saya bahas di sini saja. Kalau Y ya, diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bentuknya seperti ini. Kalau Z ya, diputar 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, maka akan berbentuk seperti ini. Nah, ini soal yang kemarin juga, tapi belum sempat saya masukkan di sini. Oke, terima kasih pembahasan dari saya. Mudah-mudahan pembahasan pada kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.